Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sedang menunaikan ibadah meskipun di rumahnya masing-masing, tapi niatkan bahwa insya Allah kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dan dalam hadis banyak kita diingatkan dimanapun juga kita berada, kita bisa mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hadis Nabi mengatakan, Al-ardu masjidun. Di atas permukaan bumi itu dimanapun juga adanya, itu adalah masjid. Jadi seolah-olah menurut hadis ini, masjid itu bukan hanya bangunan masjid itu. Pematang sawahnya para petani, itu adalah masjidnya. Perahunya para nelayan, itu adalah masjidnya. Dimanapun kita berada, itu adalah masjid buat kita. Oleh karena itu, jangan karena adanya virus corona ini menurunkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Nah, pesan kita kali ini ialah bagaimana memperkuat spiritualitas kita menghadapi COVID-19 ini. Kita sangat berharap mudah-mudahan Ramadan yang berarti menghanguskan, bukan saja membakar hangus dosa-dosa masa lampau yang pernah kita lakukan, tapi kita juga bermohon semoga Ramadan kali ini juga akan membersihkan virus-virus, termasuk virus corona yang mengintai kita selama ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita perlu pertahankan sekarang ini tentu bukan hanya daya tahan tubuh. Dan dalam rangka mempertahankan daya tahan tubuh untuk menghadapi virus ini, jangan ada lagi yang beralasan bahwa kalau begitu kita nggak usah puasa. Karena puasa itu kan melemahkan tubuh. Apakah tubuh yang lemah bisa menghadapi COVID-19 ini? Justru sebaliknya. Para pemirsa, dalam Islam, puasa itu justru untuk menyehatkan, bukan untuk menambah rasa sakit. Di mana-mana puasa itu menyehatkan. Sumu tasihun, berpuasalah supaya kalian itu berpuasa. Nah, berpuasalah supaya kalian itu sehat. Sumu tasihun. Karena itu, para pemirsa, kami mohon betul, jangan ada yang memperhadap-hadapkan antara puasa dan kekuatan daya tahan tubuh dalam rangka mengantisipasi virus ini. Justru terutama umat Islam, saya mohon betul, justru karena bulan suci Ramadan ada di situ corona, maka kita harus puasa yang secara maksimum. Kalau perlu, puasa yang kita tampilkan pada bulan Ramadan ini adalah puasanya orang khawas, puasanya orang yang special. Ya, jangan keluar-keluar, jangan banyak bicara, kemudian jangan banyak berjalan. Justru ada hikmahnya sekarang ini kan. Mudah-mudahan kualitas bulan puasa kita kali ini insya Allah akan menjadi puasanya lebih baik. Dan sekaligus kita akan berkontribusi terhadap apa yang sekarang menjadi protokol kita, tidak boleh mepet satu sama lain dengan jumlah yang berombongan begitu. Jadi para pemirsa, daya tahan tubuh tidak cukup, tapi kita harus punya juga daya tahan spiritual. Daya tahan spiritual itu apa itu? Keyakinan kita, kekuatan kita. Innallaha kana fi auni abdi. Ya, ana inda danni abdi bi. Itu ada beberapa hadisnya mirip redaksinya. Apa intinya itu semuanya? Aku berada pada keyakinan hambaku. Kalau kita berada pada keyakinan, insya Allah virus ini tidak akan menjangkiti aku. Ya, go ahead, pergilah. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kita sudah berikhtiar dan kalau kita sudah mempertahankan daya tahan tubuh kita, kemudian kita merasa nggak ada masalah, serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, virus itu siapa sebetulnya? Virus itu apa dan siapa? Virus itu kan dari Allah, kita pun juga sama-sama dari Allah. Justru kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh makhluknya itu akan respek, akan hormat, akan tunduk terhadap yang bersangkutan. Ya, apa kata api? Saya tidak tega melukai kekasihku dan kekasih Allah.
maka selamatlah Nabi Ibrahim dari amukan api. Saya tidak tega melukai kekasihku dan kekasih Tuhanku, selamatlah Nabi Daud daripada tombak itu, maka itu kebal. Apa kata ikan? Saya nggak tega menenggelamkan sahabatku dan sahabat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamatlah Nabi Yunus. Jadi makin bersahabat, makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh makhluknya itu pasti akan hormat terhadap yang bersangkutan. Tapi kalau kita tidak respect terhadap Tuhan, itu akan jadi target daripada virus corona itu sendiri. Bukan menakuti loh Bapak Ibu sekalian para pemirsa. Tapi insya Allah kalau kita dekat dengan Allah, apalagi bulan Ramadan ini, salat tahajudnya banyak ya, tadarusannya banyak, ya ikhtiarnya banyak. Percayalah virus corona itu akan hormat terhadap kita. Mungkin ada di sekitar kita, tapi tidak akan merusak. Tapi kalau kita membenci, kalau kita kurang ajar, kalau kita sombong, mari kita melawan corona. Janganlah, corona itu siapa? Jangan kasar terhadap sesama makhluk Allah. Tapi kita serahkan ke diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sungguh kami sangat yakin bahwa dengan ketawaduan kita, kehormatan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya seluruh makhluknya itu pun juga akan respect terhadap kita. Karena itu para pemirsa, izinkan saya menghimbau kepada kita semuanya. Justru semakin besar tantangan seperti ini, maka itu peluang untuk bisa dekat dengannya lebih besar. Tidak ada kenaikan kelas tanpa ada keberhasilan di sampingnya. Tidak ada kenaikan kelas tanpa ada ujian sebelumnya. Makanya itu di mana ada tantangan, di mana ada musibah, di mana ada masalah, itu artinya undangan Allah untuk lebih dekat kita dengan. Semoga pengabdian ibadah yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan yang spesifik ini, insya Allah akan lebih melejitkan kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, dari uraian yang saya sampaikan tadi, maka insya Allah mudah-mudahan memberikan semangat khusus kepada kita dalam menjalani bulan suci Ramadan ini. Sekali lagi, jangan takut terhadap sesama makhluk. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga jangan nekat. Lain nekat, lain tidak takut ya. Kita sudah berikhtiar. Ya, serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang kedua dan yang terakhir saya ingin sampaikan kepada kita semuanya. Sekali lagi, mari bulan suci Ramadan kali ini kita melakukan pengabdian yang sempurna terhadapnya. Kira-kira inilah Ramadan yang paling kuat pahala dan kekuatan batin yang kita lakukan. Semoga dengan demikian, insya Allah kita akan berada pada posisi yang diridai Allah, dan kita pun juga bersama keluarga dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun juga bersama satu bangsa, satu tanah air ini ya, kita diselamatkan. Karena itu saya mohon kepada kita semuanya juga, kita banyak berdoa. Dalam posisi seperti ini masih ada orang yang gak mau berdoa, itu alangkah sombongnya. Justru pada bulan suci Ramadan ini kita diminta untuk berdoa kepada Allah, dan kita jangan egois dalam berdoa. Nabi pernah menegur sahabatnya kan yang didoakan dirinya sendiri dan keluarganya. Dalam berdoa kita jangan hanya mendoakan diri sendiri, doakan umat Islam. Itu kan pernah ajaran Rasulullah itu. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya, itu doa yang diajarkan kepada dari Nabi kepada sahabat yang dari tadi dia dengar. Ini kok dari tadi berdoa, yang didoakan dirinya dan keluarganya. Doakan juga orang lain. Nah, saya menghimbau kepada kita semuanya, dalam berdoa, tolong didoakan juga bangsa kita, negeri kita, bahkan umat Islam dimanapun juga berada. Maka inilah harapan kita semuanya. Semoga doa kita dikabulkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.